Apa itu limbah? Limbah adalah sisa produksi bakteri alam maupun hasil dari kegiatan manusia yang tidak terpakai dan dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu jenis limbah yaitu limbah ikan. Limbah ikan dapat didefinisikan sebagai suatu zat yang tersisa dan terbuang dari suatu kegiatan dan pengolahan hasil perikanan. Limbah ikan dapat berbentuk padatan, cairan, dan gas. Karakteristik limbah ikan. Limbah ikan memiliki beberapa karakteristik meliputi karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Karakteristik fisik limbah ikan berbau busuk dan berwarna coklat kehitaman. Karakteristik kimia limbah ikan memiliki pH mendekati 7, mengandung protein dan lemak yang tinggi, dan pada limbah cair pengolahan ikan secara manual memiliki nilai BOD sebesar 3,32 kg per ton, lemak sebesar 0,35 kg per ton, dan padatan tersuspensi sebesar 1,42 kg per ton. Karakteristik biologi limbah ikan dapat mengandung mikroorganisme pembusuk seperti bakteri dari golongan Pseudomonas, Achromobacter, dan Faevobacterium. Permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan merupakan salah satu isu penting yang terjadi dalam suatu negara. Salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi yaitu pencemaran lingkungan. Pengertian pencemaran lingkungan hidup ada pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 14, di mana pencemaran melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Cakupan baku mutu lingkungan hidup diatur pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 20 Ayat 2, dan ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu air limbah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014. Pabrik mengeluarkan hasil sampingan dari proses produksi yang sering disebut limbah. Apabila limbah tidak diolah atau ditangani dengan baik, maka limbah akan menimbulkan permasalahan lingkungan seperti pencemaran. Permasalahan lain yang ditimbulkan ketika limbah tidak diolah dengan baik yaitu penurunan kualitas pada air sungai, ekosistem sungai yang tidak stabil, banjir, serta menghasilkan asam dan gas organik yang membahayakan. Limbah padat juga akan menimbulkan penurunan kualitas udara atau timbulnya gas beracun seperti asam sulfida, amoniak, dan metana. Limbah industri yang juga mengandung logam, minyak, dan toksin organik akan mengurangi kandungan oksigen dalam air. Dikutip dari portal web berita Detik News, artikel yang ditulis Arif Syaifuddin pada tahun 2017 berisi minimnya proses pengelolaan limbah yang menyebabkan pencemaran air laut yang terjadi di daerah sekitar pantai. Skema penanganan limbah ikan. Terdapat 5 penanganan limbah ikan, yaitu pre-treatment, primary treatment, biological treatment, tahap pengendapan, dan penanganan pemeliharaan bakteri. Step pertama pre-treatment, yaitu proses atau tahapan fisik untuk memisahkan padatan yang mengendap dan mengapung dengan cara penyaringan padatan kasar menggunakan alat penyaring. Padatan ini berupa serpihan daging dan sisik ikan. Pemisahan padatan dapat mengurangi resiko penyumbatan pipa akibat pengendapan padatan dan mengurangi beban pengolahan biologis. Step 2 primary treatment. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan padatan yang tercampur melalui proses pengendapan atau pengapungan. Tahapan ini menggunakan bak atau kolam ekbolisasi. Step 3 biological treatment. Tahapan pengolahan air limbah yang melibatkan mikroorganisme dalam prosesnya dengan tujuan untuk mengurangi padatan tersuspensi dan bahan organik yang terkandung dalam air limbah. Step keempat yaitu tahap pengendapan, di mana proses pengendapan dapat mengurangi kebutuhan oksigen pada pengolahan biologis dan pengendapan dilakukan secara gravitasi. Step terakhir yaitu penanganan pemeliharaan bakteri. Tahap penanganan pemeliharaan bakteri terletak di sebelah kolam tahap pengendapan. Kolam ini berisi cadangan bakteri yang digunakan untuk penguraian limbah pada kolam-kolam sebelumnya. 1. Pada proses pre-treatment, mengapa dilakukan penyaringan? Penyaringan padatan kasar secara fisik ini dapat mengurangi penggunaan energi yang berpengaruh terhadap hal-hal berikut ini, yaitu biaya operasi, biaya peralatan, beban pengolahan, dan risiko rusaknya peralatan. 2. Pada primary treatment, mengapa menggunakan bak ekualisasi? Air limbah memiliki konsentrasi yang berbeda. Kemudian, debit air limbah yang masuk perlu diatur. Lemak pada limbah juga perlu dipisahkan. Yang ketiga, pada biological treatment, mengapa
dilakukan secara aerobik. Mikroorganisme yang digunakan pada proses ini memerlukan oksigen untuk menguraikan lemak yang mengandung asam lemak menjadi asam karboksilat, lalu protein yang mengandung asam amino menjadi NH3, H2S, dan N2, dan karbohidrat yang mengandung gula menjadi karbon dioksida dan H2O. 4. Pada proses pengendapan, mengapa dilakukan pengendapan setelah perlakuan secara biologis? Panas yang dihasilkan selama proses pengolahan akan menyebabkan terjadinya penguapan biomassa dan terbentuklah lumpur serta terjadi pemisahan padatan cairan secara gravitasi. Lumpur tersebut menggunakan sistem lumpur aktif karena mengandung bakteri dari proses sebelumnya. 5. Pada penanganan pemeliharaan bakteri, mengapa diperlukan cadangan bakteri? Cadangan bakteri digunakan ketika bakteri pada tahap biological treatment semakin berkurang hingga hampir habis. Adanya cadangan bakteri ini akan mempermudah proses penambahan bakteri ke dalam sistem pengolahan limbah tersebut karena tidak perlu menemukan bakteri dari tahap awal. Pengolahan limbah ikan. Berdasarkan jenisnya, limbah ikan terbagi menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat meliputi bagian dalam ikan, kotoran ikan, sisik ikan, dan lain-lain. Limbah padat akan diolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi tanaman. Limbah cair yaitu limbah yang berasal dari pencucian ikan. Limbah cair akan diolah sebelum dibuang ke perairan terdekat, mengikuti standar baku yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995. Pengolahan limbah industri. Salah satu contoh pengolahan limbah industri terdapat pada PT Maya Food Industry dan PT Kelola Mina Laut Gresik. Pada kedua industri tersebut, pengolahan limbah cair menggunakan metode lumpur aktif. Hasil pengolahan limbah cair. Hasil pengolahan limbah cair pada kedua industri menghasilkan air limbah dengan kadar BOD, COD, pH, dan unsur lainnya di bawah kadar maksimal standar baku mutu limbah cair menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995. Hal ini menunjukkan hasil pengolahan limbah tersebut telah aman untuk dibuang ke perairan terdekat. Gambar di samping merupakan hasil pengolahan limbah cair pada PT Maya Food Industry.